nanti kita akan belajar bersama Ibu Nurina, salah satu dari trainer Gapura Digital gitu ya. Jadi Gapura Digital itu salah satu program dari Google Indonesia ya, Bapak Ibu tahu gitu ya. Nanti beliau akan banyak bercerita bagaimana nanti Google My Business ini menjadi salah satu tools yang sangat powerful ya untuk mendatangkan calon pembeli gitu ya, mendatangkan traffic. Coba Bapak Ibu di absen dulu nih, dari mana aja ya, dari mana aja, kemudian apakah sudah punya Google My Business gitu, atau sudah punya Google Map lah rasanya gitu ya, apakah lokasi usahanya sudah dibuat Google Map-nya gitu. Nanti kalau belum, buru-buru dibikin, nanti kita akan belajar gimana cara-cara optimasinya. Kemudian kalau sudah, nah ini ada dari Pak Victor dari Pekalongan, sudah punya katanya, sudah punya Google Business. Dan ada Pak Mujada juga sudah punya. Kemudian ada Ibu Dina dari Padang juga sudah punya Google My Business. Wah, rata-rata sudah punya semua ya. Jadi nanti tinggal optimasinya saja. Karena sudah jam 1. Halo Pak Arif. 10 menit ya. Kita sambut Ibu Nurina. Sudah hadirkah di sana? Halo Pak Arif, apa kabar? Suara saya baikkah? Sudah terdengar Ibu suaranya? Aman ya? Ya. Nah. Baik. Wah, Ibu posisi lagi di mana nih? Ini lagi di Pak. Jadi kebetulan hari ini work from office gitu ya. Jadi sekarang saya di kampus deh. Berarti udah mulai aktif ya Bu kegiatan kampus ya? Pak, sudah mulai aktif juga di kampus. Pak. Nih, boleh sedikit cerita nggak Bu? Nih, tentang Google My Business, kemudian nanti kegunaannya apa sih gitu ya buat pelaku usaha sih gitu. Kemudian sejauh mana sih Google My Business itu imbasnya atau pengaruhnya untuk mendatangkan calon pelanggan gitu ya. Pak Arif, itu ada semua loh di slide-ku Pak Arif. Oh, nanti akan dijelaskan nanti ya. Betul Pak. Jadi kita akan masuk hari ini tidak hanya langsung tiba-tiba optimasi gitu ya, tapi buat teman-teman sekalian gitu ya, buat Bapak Ibu yang hadir di sini luar biasa nih, kayaknya dari mana-mana ya, ada Purwokerto, Salatiga, kemudian Sukabumi dan yang lainnya. Cuman nanti kita bisa lihat, kita bisa cek. Pak Arif, kasih aku waktu sejenak, ada sedikit gangguan, boleh ya? 5 menit boleh, aja Pak. Boleh. 2 menit. Makasih Pak. Boleh. Saya mau memperkenalkan Ibu Nurina dulu ya ke teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini akan kita perkenalkan narasumber kita pada siang kali ini yang akan menemani kita belajar bersama ya. Namanya singkat ya, Ibu Nurina saja ya. Nurina aja Pak, tapi nggak pakai aja Pak. Oh, nggak pakai aja ya. Ibu Nurina, AMD, ROST, SABMM. Ini panjang banget, saya juga nggak hafal nih. Itu biar panjang Pak. Tadi karena kata gitu ya, daripada bisa putih dipanjanginnya gitu Pak. Oh gitu ya, jadi gelarnya dipanjangin ya Bapak Ibu ya, karena namanya pendek gitu ya. Oke, tempat tanggal lahir di Bandung. Sebentar lagi ulang tahun ternyata Ibu Nurina ini, tanggal 31 Desember. Statusnya sudah menikah ya Bu? Saya kira masih single Bu. Kemudian Bu Nurina tinggal di Jakarta ya Bu? Jakarta Pak, insya Allah Pak. Nah, Jakarta nih Bapak Ibu, nanti yang tinggal ya mungkin satu kota, mungkin jangan-jangan tetangga saya gitu ya Ibu Nurina ya, cuma nggak tahu ternyata rumahnya dekat gitu. Kemudian latar belakang pendidikannya banyak banget, ini luar biasa. Kalau saya sebutkannya kayaknya nggak habis ini. 2 jam bacain saya punya CV aja Pak, nggak usah Pak. Ya, jadi Ibu Nurina sekarang berprofesi sebagai dosen ya Ibu ya. Selain juga trainer Gapura Digital ya Ibu ya. Mungkin nanti lebih
detailnya gitu, mungkin nanti akan Ibu Nurina akan memperkenalkan diri lebih lengkapnya gitu ya. Siap. Jadi Ibu Nurina dengan saya ini sama-sama kita ketemu itu di program Sigap UMKM ya. Siap Kebetulan UMKM. Betul, Pak. kita sama-sama master mentor. Hanya saja Ibu Nurina dari Dan Jakarta, satu saya lagi dari nih, Bapak Bogor. dan teman-teman sekalian yang ada di sini, ternyata kita juga sama-sama terpilih dari 200 master mentor, 16 master mentor terbaik Indonesia. Oh, iya. Dapat ini nggak Bu? Dapat ini ya Bu? Nih, saya baru dikirimin. Dapat ini nggak? Pak, belum dapat tuh Pak, belum nyampe Pak. Saya baru nyampe Bu, malam. Aku belum nyampe. Berat Pak. banget sih, tapi bukan emas sayangnya ini. Nah itu ya Pak, harusnya coba gitu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk menyikat waktu karena Ibu Bapak Ibu nggak sabar nih kayaknya nih untuk belajar tentang Google My Business ya. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan. Ini santai saja ya, karena ini memang jamnya jam menggoda ya, apalagi habis makan siang gitu kan. Jamnya rawan. Jadi Ibu santai aja, boleh sambil ngopi, boleh sambil ngeteh, siapkan juga roti atau gorengannya. Jadi kita santai saja. Yang penting materinya dipraktekkan dan dipahami. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Nurina. Oh, aku udah jadi. Oke, siap. Nah, silahkan kepada Ibu Nurina, saya persilahkan. Oke, Pak Arif, saya izin share screen ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, silakan. Hari ini kita akan ngomongin apa sih? Kita akan ngomongin Google My Business gitu ya. Kita mulai dulu deh. Nah, ini Google My Business. Tadi udah banyak nih di kolom chat bahwa, oh saya udah punya loh Google My Business dan segala macam. Nah, tapi saya nggak tahu nih Bapak Ibu dan teman-teman dapetin Google My Business beneran memang niat gitu ya, atau cuma ya pokoknya asal punya deh, atau saya punya Google My Business tapi nggak diapa-apain nih udah sekian tahun ya, jadi begitu gitu ya. Nah, ini banyak terjadi nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat dulu deh latar belakangnya. Jadi ini adalah berdasarkan survei Bapak Ibu, sudah mau habis tahun 2021. Berapa banyak sih penduduk khusus di Indonesia yang menggunakan internet? Ternyata ada 202 juta. Gitu ya, atau 73,7% dari total populasi se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Artinya apa? Artinya kita punya banyak kesempatan di dunia internet nih untuk berjualan, untuk macam-macam gitu ya. Dan kemudian kita lihat bahwa ternyata yang aktif di media sosial itu ada 61,8% dari total populasi, dan yang memiliki, ini yang luar biasa ya Bapak Ibu ya, jadi yang memiliki populasi, memiliki handphone itu populasinya itu ternyata sangat besar ya Bapak Ibu ya, jadi bukan 100% tapi di atas itu. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang memiliki lebih dari 2 handphone atau lebih dari 1 handphone. Oke, kita lihat lagi. Kemudian gunanya apa? Oke, ini Bapak Ibu sekalian, kita juga lihat lagi seperti apa. Suaranya aman kan ya Bapak Ibu? Pak Arif, suara aman ya Pak Arif ya? Suara aman Bu, suara aman terdengar. Oke. Kemudian kita lihat bahwa berapa banyak sih time spend on media gitu ya. Jadi berapa banyak sih yang dihabiskan masyarakat di internet gitu ya. Ada jam 52 menit. Artinya lebih dari sepertiga waktu kita itu ada atau kita menghabiskan di internet. Kemudian yang menggunakan sosial media itu ada 3 jam lebih. Artinya apa Bapak Ibu? Sekali lagi bahwa sekarang orang lebih banyak mengakses dunia internet, dan kita sebagai pengusaha itu tentu saja pengen dong kita bisa ditemukan di online gitu ya, dan mudah diakses oleh calon pelanggan kita. Oke, kita lihat lagi. Nah, hari ini kita membahas mengenai Google My Business. Tadi sudah sempat dijelaskan sama Pak Arif nih, Google My Business itu apa sih gitu ya. Oke, Google My Business itu adalah salah satu tools yang ditawarkan oleh Google, gratis buat Bapak Ibu pemilik usaha gitu ya. Gratis ya. Jadi digarisbawahi gratis. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu bisa memaksimalkan dan bisa memasukkan usahanya Bapak Ibu di dalam map-nya Google Map, kemudian juga bisa eksis dengan menggunakan yang namanya Google.
Kenapa sih harus pakai Google Business School? Jadi yang pertama adalah kita memudahkan pelanggan menemukan bisnis kita. Kemudian Google My Business ini juga digunakan sebagai media komunikasi dengan pelanggan, kemudian juga mempermudah mendapatkan feedback dari pelanggan, kemudian feedback yang didapatkan itu didapatkan lewat mana? Lewat review, jadi di Google My Business itu ada review, kemudian bisnis bisa tampil di Google Maps dan bisa menjadi alat riset pelanggan. Oke. Sebentar, ini saya stop share ya Bapak Ibu ya. Ada sebuah video yang mungkin bisa Bapak Ibu tonton. Sebentar, saya akan akses videonya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Nurina masih online kah? Nah, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya ada sedikit gangguan. Suaranya tadi sudah terdengar ya, Pak Ian Sofyan ya. Hanya saja ini di Ibu Nurinanya sedang ada masalah sepertinya. Kita tunggu sejenak ya. Oke, sudah 62 orang yang hadir. Ini dari mana saja? Ibu Nurina sudah hadirkah di sana? Kita tunggu lagi. Oh, ada yang dari Depok gitu ya. Yang dari Depok. Sepertinya juga ada, wah ada yang dari NTB nih. Ibu Anidar ya. Kita kayaknya dari seluruh Indonesia hadir semua nih di sini. Ada yang dari Solo. Ada yang dari Jakarta nih, ya, ada yang dari Jakarta Ciganjur. Jadi Bapak Ibu nih biasanya kalau sudah punya Google My Business, biasanya diapain nih? Optimasinya apakah cuma bikin doang, habis itu didiemin gitu ya? Atau memang ada ini, ada apa? Ada upaya yang dilakukan? Apa ngupload gambar atau coba dilengkapi datanya, ada yang bilang iya bikin doang. Nanti kita akan mungkin lebih banyak dengar. Oh, update foto saja. Google My Business sama nggak kira-kira ya dengan Google Map? Nah, itu ada yang tanya ya. Yang lihat sudah 1000 lebih ya. Ya, biasanya kan ada data-datanya ya di Google My Business ya. Kalau ada waktu diupload fotonya, kalau nggak ada waktu ya didiemin aja. Pokoknya
kalau sempat gitu ya Bu ya, kalau sempat ya diupdate gitu ya, kalau lagi sempat diupdate, kalau nggak sempat ya didiemin aja gitu ya. Sambil kita menunggu Ibu Nurina ya, kita lihat sudah ada bintang 5, 250 review. Wah, ini keren banget ini. Reviewnya 250. Banyak ya. Yang lihat sudah 1000 per bulan. Wah, luar biasa nih. Keren ya. Berarti tinggal dioptimalkan saja ya. Sambil menunggu Ibu Nurina. Oh, katanya ditunggu ya. Katanya laptopnya mati ternyata. Oh, gimana Kak? Nah, ini tadi sambil menunggu, boleh dong nge-share. Tadi yang dapat 250 review ya. Wih, keren ini. 250 review itu berarti banyak orang yang berkunjung, melihat, kemudian menulis reviewnya ya. Nah, ini banyak yang mencari, bertanya, gimana sih caranya biar orang searching itu munculnya di atas? Wah, itu pertanyaan yang sama sepertinya ya. Pertanyaan semua orang yang hadir di sini, gimana kalau orang searching munculnya di atas gitu ya. Apalagi terkait dengan kata kunci tertentu ya. Nah, mungkin nanti akan banyak dijelaskan oleh Ibu Nurina. Sambil menunggu ya, sambil menunggu boleh Bapak Ibu sambil sharing ya, yang sudah punya Google Map boleh. Setiap pembelian saya minta review, share link GMB-nya ke mereka. Wah, mantap nih, salah satu tips yang bisa ditiru ke Bapak Ibu ya. Setiap orang yang datang berkunjung ke toko kita, ke lokasi kita, nah mungkin bisa diminta untuk menuliskan review. Kan kalau satu hari yang berkunjung 10 orang kan, berarti 25 hari sudah 250 review gitu ya. Ini banyak. Bisa dicoba ya kalau yang bentuknya toko. Nah, Bapak Ibu nih, apakah memang Google My Business-nya bentuknya toko semua atau ada yang online, misalnya lokasi toko online gitu, kadang-kadang suka ya dibuat GMB-nya ya. Ya ada lagi yang mau ngasih sharing gimana supaya Google My Business-nya muncul nih di peringkat atas selain banyak reviewnya. Kalau banyak reviewnya jadi salah satu ini ya, pertimbangan orang ya. Wah, ini reviewnya udah banyak nih, pasti terpercaya deh gitu ya. Dibandingkan yang reviewnya sedikit gitu ya. Kemudian juga ternyata Google My Business bisa terhubung dengan Google Ads ya. Jadi kita bisa ngiklan. Bisa ngiklan kalau Bapak Ibu sempat searching gitu ya di Google Maps, kemudian muncul ternyata Google Maps-nya ada tulisan ads gitu. Nah, itu kemungkinan dia beriklan. Jadi ketika orang mengetikkan kata kunci tertentu, dia beriklan di sana. Jadi muncul titiknya. Ada yang memang pakai iklan, ada juga yang pakai organik. Oke. Sebentar kita tunggu Ibu Nurina. Atau ada yang pernah pun bikin Google Maps satu titik tapi ada beberapa GMB, mungkin ada yang pernah mencoba. Tempatnya sama gitu ya, tapi Google My Business-nya bisa beda atau banyak. Nah, itu ada yang pernah mencoba juga, katanya bisa gitu ya. Jadi mungkin bisa dipakai untuk ada 3
untuk Bapak Ibu yang mungkin punya produk yang lebih dari satu jenis gitu ya, sehingga titiknya satu gitu, tapi GMB-nya 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Kira-kira menurut pengalaman Bapak Ibu sekalian nih selama punya Google My Business, sempat mengukur nggak sih gitu ya, seberapa pengaruh GMB pada bisnisnya Bapak Ibu? Atau jangan-jangan nggak ngaruh gitu, udah bikin Google My Business tapi ternyata nggak ada yang ngontak atau nggak pernah ngukur seberapa efektif. Oh, Bu Nurina sudah mendadah-dadah di sana. Oke, Bu Nurina sudah hadir. Sebentar ya. Oke, kita sapa lagi Ibu Nurina. Hai Pak, aku bergeser menggunakan akun yang lain karena tadi ngambek gitu. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Tadi udah seru tuh, kayaknya udah ada yang tanya. Saya nggak punya GMB OT, tapi ini member Jakarta Local Guide. Ini beda nih Pak, Bapak apa Ibu nih? Bapak atau Ibu Luciana nih? Kayaknya harusnya Ibu sih, gitu ya. Oke, kita lanjut ya Pak Arif ya. Tadi tuh saya mau menampilkan satu video nih Bapak Ibu sekalian. Oke, mana video saya? Oke, ini. Yes. Share. Oke. Sorry, saya salah share. Sebentar. Tadi lupa pada saat share-nya untuk menghidupkan suara. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita mau nonton sebentar nih Pak Bu. Ada satu video yang supaya bisa menggambarkan sesungguhnya apa sih itu Google My Business gitu ya. Oke ya. Izin ini dalam bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, baik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi di video itu, kelihatan banget bahwa apa sih itu Google My Business. Jadi Google My Business itu bukan hanya sekedar Bapak Ibu menaruh usahanya Bapak Ibu ada di Google Maps gitu ya, tapi di dalam dengan menggunakan Google My Business, maka orang-orang akan dengan mudah mendapatkan atau menemukan bisnisnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Akan dengan mudah bisa ketemu, oh oke, bisnisnya ada di sini. Oh, saya kalau mau datang ke sana gimana caranya? Bisa nggak sih saya misalnya lewat mana sih? Kemudian misalnya saya mau lihat dong ada ininya apa aja, pelayanannya seperti apa, fotonya kayak apa. Kemudian saya bisa nggak langsung misalnya chatting berinteraksi gitu ya. Jadi di Google My Business semua itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan kembali untuk men-share screen layar saya. Silakan ya Bapak Ibu ya, yang punya pertanyaan langsung bisa ketik di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Betul ya Pak Arif ya? Boleh ya? Langsung diketik di kolom chat, Ya, nanti dibantu boleh adminnya. langsung. Oke, nah supaya nggak hilang Bapak Ibu, jadi langsung saja diketik. Oke, kita lanjut nih Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita sudah bicara kenapa sih harus pakai Google My Business gitu ya. Jadi selain tampil di Google Maps juga bisa menjadi alat riset pelanggan. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu berbisnis, kemudian bilang bahwa, oh oke, saya punya tempat usaha adanya di gang kecil. Oh saya punya tempat usaha adanya di dalam pasar, di mana pasar itu ada ribuan pedagang, sehingga orang nanti susah menemukan saya. Dengan Google My Business bisa Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan belajar di proses optimasinya.
Oke, jadi apa yang terjadi di Google My Business seperti yang tadi ada di video. Biasanya orang itu kalau dalam keseharian itu selalu menemukan segala sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Contoh misalnya kita tiba-tiba pagi-pagi mau berangkat kerja gitu ya, selesai keramas, alat pengering rambutnya rusak. Apa yang ada di pikiran kita? Langsung, waduh, saya butuh alat pengering rambut baru. Apa yang kita lakukan? Kita langsung search. Kalau kita pakai Tokopedia, pakai e-commerce yang lain, biasanya agak lama, betul ya Bapak Ibu? Ya, butuh waktu. Makanya kebayang sama kita adalah toko mana yang terdekat, tempat mana yang terdekat yang saya langsung bisa beli, langsung saya bisa pakai. Oke? Maka biasanya kita lalu melakukan pencarian di Google, gitu ya, dan kita langsung menemukan lokasi di sekitar, gitu ya, yang terdekat. Setelah itu kita klik, kita lihat, kita cek produknya, kalau kita cocok sesuai kita kita beli. Nah, semudah itu Bapak Ibu, dan ada banyak ratusan momen-momen kecil seperti itu yang ada di dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga apa? Sehingga penting bagi kita ada bisa masuk di Google dan bisa ditemukan oleh para pencari atau calon pelanggan kita dengan mudah, gitu ya. Nah, sehingga inilah yang Bapak Ibu akan dapatkan dengan menggunakan Google Business-ku. Yang pertama adalah bagaimana cara pelanggan mencari bisnis Anda. Itu di dalam laporannya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Oh, oke, pelanggan mencari saya dengan apa? Kemudian apa yang bisa saya lakukan? Yang kedua, di mana pelanggan melihat informasi bisnis? Ini juga kita bisa melakukan optimasi nantinya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang pelanggan lakukan. Ini juga nanti kita bisa lakukan optimasi di sini. Oke. Nah, intinya adalah apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya Google My Business atau Google Business-ku, maka di tampilan pencarian Google itu akan muncul Bapak Ibu di sebelah kanan biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mencari ini bengkel startup, jadi kalau Bapak Ibu mau cari saya, Bapak Ibu boleh cari di bengkel startup gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di bengkel startup begitu Bapak Ibu ketik pencarian Google maka langsung akan muncul gitu ya bengkel startup-nya. Nah, seperti itu. Jadi ada alamatnya, ada situs webnya, ada petunjuk dan yang lainnya. Nah, baik. Di sini tadi saya sempat melihat sepintas bahwa Google Map, jangan Google itu beda ya Bapak ya. Saya nggak tahu nih yang GOGLE nih Pak Aji nih. Oke, nah tadi ada di dalam chat ini, kolom chat ada yang bicara mengenai saya belum punya Google My Business gitu ya. Oke, saya akan review sejenak sebentar gitu ya. Untuk bagaimana Bapak Ibu bisa memiliki Google Business-ku. Nah, jadi Google Business-ku itu bisa diakses baik di desktop gitu ya, di laptop, di komputer, atau Bapak Ibu install di handphonenya gitu ya, mau di iOS, mau di Android, itu bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi caranya adalah tinggal cari ke Play Store-nya, kemudian cari yang namanya Google My Business atau Google Business-ku, lambangnya seperti ini. Setelah download, langkah pertamanya, langkah keduanya adalah pilih mulai. Jika belum pernah mendaftarkan, maka akan ada pemberitahuan Anda bisa memilih buat bisnis. Atau jika sudah pernah, maka kita bisa lakukan ganti akun. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan masukkan nama bisnis dan alamat bisnisnya. Jadi ikuti saja step by step-nya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya diminta mengarahkan alamat bisnis di peta, masukkan service areanya. Jadi pastikan Bapak Ibu masukkan service area gitu ya. Jadi misalnya, oke, saya bisa kirim barang misalnya areanya 10 kilo. Atau saya bisa kirim barang sampai di mana. Kemudian saya pakai kurir atau tidak. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Ibu, ya, maaf, slide-nya katanya belum bergeser. Serius? Oke, coba. Ya, baru bergeser, Bu. Oh, baru bergeser. Oke. Tadi kayaknya sebelumnya yang belum yang waktu dijelasin kayaknya slide-nya nggak sempat terbuka deh. Nggak sempat terlihat. Oke, kalau yang ini gimana Pak Arief? Udah ya? Udah muncul kah? Ya, langkah 1, langkah 2 nih terlihat. Oke, baik. Ini ya Pak Arief ya. Thank you. Oke, kita ulang ya. Jadi ini adalah step by step-nya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita akan mulai lagi. Jadi langkah pertamanya buka Play Store, cari Google Business-ku atau Google My Business, kemudian klik install.
Kemudian langkah keduanya adalah pilih mulai, jadi di tampilannya akan ada mulai. Jika belum pernah, maka kita akan diminta masuk gitu ya. Yang penting adalah syaratnya punya Google Business School adalah punya akun Gmail ya Bapak Ibu. Jadi alamat emailnya harus pakai Google gitu ya, nggak boleh pakai alamat email lain. Selanjutnya, langkah ketiganya adalah masukkan nama bisnis, masukkan alamat bisnis. Oke. Kemudian langkah keempatnya, diminta mengarahkan alamat bisnis. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu ya, pastikan bahwa alamatnya tepat. Jangan sampai kayak lagunya Ayu Ting Ting ya Bapak Ibu sekalian ya. Lagu Ayu Ting Ting yang mana? Ada yang tahu lagu Ayu Ting Ting yang mana? Oke. Pak Kenny sudah berjalan mungkin slide-nya? Slide-nya belum Bu, masih langkah 1, langkah 2. Oh. Waduh. Yang tampil di sini langkah 1, langkah 2. Ini langkah 3 sudah berjalan, Pak? Masih langkah 1, langkah 2, Bu. Kenapa dia ngambek? Kok ini kelihatan langkah... sudah langkah 3. Oke. Nah, ini kayaknya nggak mau diperbesar nih. Ya. Oke, kita lihat. Tanggung, Pak. Oke. Yang ini sudah kelihatan ya langkah 4 ya Pak Arif ya? Ya, langkah 4 sudah terlihat. Oke, saya coba ini semoga ini nanti mau berjalan gitu ya. Oke, jadi artinya pastikan bahwa titik poinnya kita di map-nya benar ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan asal, jangan sembarang. Kenapa? Karena tadi salah satunya kita pakai Google My Business adalah supaya orang bisa datang ke tempat kita gitu ya. Bisa memberikan kepercayaan bahwa usaha kita beneran loh gitu ya. Artinya beneran ya beneran ada, beneran nyata, beneran bisa didatengin. Ya kan, kita kalau beli online kan biasanya banyak ketakutan apa? Oh, usahanya bohongan. Oh, saya nggak bisa ketemu orangnya. Oh, nanti saya kalau mau komplain mau kemana gitu ya. Nah, dengan adanya usaha Bapak Ibu di Google Maps, maka akan menambah kepercayaan calon konsumennya Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah bergeser langkah 5 Bapak Ibu? Masih langkah 4, Bu, yang tampil di sini. Kayaknya memang harus begini Pak Arif, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nggak apa-apa ya, kelihatan ya? Nggak usah saya besarkan mungkin? Iya, langkah 5 ini sudah tampil. Ya, oke ya. Nah, jadi di langkah 5 seperti ini, artinya pastikan bahwa alamatnya benar. Kemudian kita akan bergeser di langkah 6. Mudah-mudahan bergeser ya langkah 6 ya Bapak Ibu. Ya, sudah Bu, langkah 6 ini. Siap, makasih Pak Arif. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan nih service areanya berdasarkan seberapa jauh, misalnya 50 kilo, atau misalnya kita bisa bikin juga, misalnya kita mau kota A, kota B, kota C, bisa Pak, Bu. Jadi di note aja di situ. Saya mau ngirim sampai ke Bogor, saya mau ngirim sampai ke Bandung gitu ya. Tapi Bandungnya misalnya saya mau ngirim kemana, nah itu silakan Bapak Ibu bisa di-mention di situ. Semakin lengkap semakin baik. Oke, nah kita lanjut ya. Setelah langkah 6, maka kita akan masuk di langkah 7, di mana di langkah 7 Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan kategori bisnisnya yang sesuai, misalnya bakery atau nomor telepon, alamat, dan yang lainnya. Nah, ada banyak kasus di sini adalah pada saat memasukkan kategori bisnis. Kadang-kadang kita nggak bisa ketemu kategori bisnis yang pas persis kayak yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memasukkan kategori bisnis, carilah yang mendekati kalau memang tidak ada, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir karena ini nggak akan tidak akan mengganggu apapun, gitu ya. Tapi carilah langkah bisnis yang memang mendekati bisnis yang kita miliki. Oke, lanjut kita langkah 8. Selanjutnya bisa memilih untuk menerima tips dan rekomendasi mengenai Google Business School dari Google. Saran saya diklik iya supaya kita juga update ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya baca informasi mengenai verifikasi bisnis. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata pada saat kita mendaftar di Google My Business, Bapak Ibu bisa mendapatkan verifikasi tergantung amal ibadah nih Pak Arif. Jadi kalau kita masuk Google My Business, ini ada amal ibadahnya nih Pak Arif nih. Kenapa gitu Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu nggak bisa pilih. Jadi kalau Bapak Ibu dapat verifikasinya nih nggak bisa milih Pak Bu. Jadi ada verifikasi yang ada yang nggak perlu verifikasi, langsung terverifikasi otomatis akun GMB-nya. Ada yang verifikasinya by SMS atau by phone. Di telepon, kita dengerin orang bule itu ngomong gitu ya, dengerin baik-baik karena suaranya nggak jelas-jelas amat gitu ya. Jadi angkanya, kodenya hati-hati dicatat.
Ada juga yang ini yang paling buruk nih, itu adalah mendapatkan atau harus menunggu yang namanya kode pos. Jadi pakai kartu pos, kode pos, kartu pos. Jadi hari gini Google masih pakai kartu pos ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bilang bahwa wah kan harusnya sudah digitalisasi gitu. Google masih mengandalkan kartu pos. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu di sini kenapa harus pakai kartu pos? Ayo Bapak Ibu sekalian. Yes, betul Bu Indri. Ini mudah-mudahan saya manggilnya benar nih Ibu ya. Ibu atau Kakak Indri nih. Betul Kak Indri. Jadi supaya mastiin bahwa alamat yang kita kasih ini benar. Bahwa kita ini nggak tipu-tipu gitu ya. Bahwa usaha kita ini juga pakai alamat palsu kayak Ayu Ting Ting. Gitu ya. Jadi memang kenapa dikirim kartu pos. Tapi kenapa kok ada yang nggak diverifikasi? Biasanya Bapak Ibu sekalian. Yang verifikasinya otomatis adalah mereka yang menggunakan alamat emailnya sudah lama. Jadi alamat emailnya aktif sudah sekian tahun gitu ya. Nah itu biasanya langsung terverifikasi. Tapi kalau alamat email baru bikin gitu ya, baru 1 jam yang lalu mau bikin GMB lah, baru bikin Gmail gitu ya, itu biasanya verifikasinya pakai kartu pos Bapak Ibu. Jadi hati-hati nih, oke? Ini langkah ke-9. Jadi ada triknya kalau memang mau bikin GMB langsung terverifikasi, walaupun nggak jamin ya. Balik lagi nih, nggak ada jaminan. Ini hanya amal ibadah Bapak Ibu yang menentukan gitu kan. Nggak ada yang bisa jamin, nggak bisa milih gitu apakah terverifikasi atau langsung atau tidak. Cuman berdasarkan pengalaman, yang punya yang pakai Gmail-nya lama gitu ya, sudah lama Gmail-nya itu biasanya verifikasinya lebih gampang. Oke. Selanjutnya langkah ke-10, nah ini tuh tadi yang saya bilang kan, verifikasi SMS, kartu pos, auto verifikasi, ini nggak bisa milih nih Bapak Ibu. Jadi di sini ini milih kalau memang dikasih pilihan nih, kalau amal ibadahnya bagus nih pilihannya banyak. Tapi kalau enggak, langsung Bapak Ibu nggak bisa milih. Tahu-tahu di sini ditulis, oke, kartu pos akan dikirim 2 kali 24 jam, silakan menunggu. Gitu. Nah, itu nggak bisa milih nih. Kalau yang bisa milih sih syukur nih. Nah, ini 2 minggu nih, 1 sampai 2 minggu. Ada pengalaman Bapak Ibu sekalian yang kartu posnya nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Ada 2 hal yang bikin kartu pos nggak nyampe-nyampe. Yang pertama, tidak ada penerimanya. Alamatnya benar tapi nggak ada yang nerima. Ini nggak akan dikasih Bapak Ibu sekalian. Nggak akan ditinggal kartu posnya. Gitu ya. Kenapa? Karena itu terkait dengan verifikasi. Jadi ini bahaya gitu. Jadi dia akan sangat safe. Yang kedua adalah titiknya salah. Nah, ini juga bahaya lagi nih, gitu ya. Nah, kalau sudah dapat, maka silakan Bapak Ibu melakukan verifikasi nih, gitu ya. Jadi lakukan verifikasi nih. Kalau yang dapatnya adalah kartu pos ya pilih verifikasinya nanti, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan kartu pos, apakah kemudian proses GMB-nya tidak bisa berlanjut? Bisa Bapak Ibu sekalian. Yang membuat GMB-nya tidak kalau belum terverifikasi adalah GMB-nya tidak tampil. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan sesuatu itu sangat bisa, gitu ya. Nah, kita lanjut nih. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau ini sudah selesai, maka kita akan masuk ke fitur-fiturnya. Nah, kita mulai nih bagaimana kita melakukan optimasi dari GMB-nya kita. Gimana supaya transaksi atau pelanggan itu banyak masuk ke GMB. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan testimoni banyak UMKM, mereka yang melakukan penyempurnaan atau optimasi Google My Business atau Google Businessku dengan baik, itu biasanya dalam waktu 1 bulan, itu dia akan tambah banyak pelanggannya. Gitu ya. Jadi pasti akan nambah nih pelanggannya. Kalau kita mau tanya gitu ya, setiap kali kita punya pelanggan baru kita tanya, "Pak, Bu, mohon izin ini dapat atau tahu kami dari mana ya?" Gitu ya. Nanti pasti akan kelihatan, oh ternyata ada banyak yang sesungguhnya munculnya justru dari Google Businessku ini. Nah, baik. Kita lakukan optimasi. Bagaimana melakukan optimasi? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk nama bisnis ini pastikan nama bisnis Bapak Ibu tidak dianggap sebagai spam keyword gitu ya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu menggunakan nama bisnis spam keyword ini biasanya akan di-disable account Google Business-nya. Spam keyword kayak apa sih Bapak Ibu? Misalnya
Bapak Ibu jualannya apa? Di sini Bapak Ibu boleh chatting di kolom chat nggak ya? Kira-kira Bapak Ibu jualannya apa aja sih di sini Pak? Usahanya apa aja? Wah, ini oke, fotografi, madu, transportasi, roti abon, oke, good. Oke, misalnya roti abon gitu ya. Oke, bakso goreng, dimsum, ayam geprek, rumah kos, oke, jasa guide, tour travel, wes, keren. Aneka rajut, jamu instan, oke, good. Oke, mesin fotokopi, oke, saya akan pakai yang satu aja, jamu ya. Contohnya adalah jamu instan, jamu misalnya siapa? Jamu Po Nuri gitu misalnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan nama bisnisnya Jamu Po Nuri, ya nggak apa-apa, masih oke. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan di sini nama bisnisnya adalah Jamu Kuat lagi murah gitu ya, itu akan punya kecenderungan besar untuk masuk ke spam keyword. Kenapa? Karena tadi jamu kuat, kuatnya itu biasanya menjadi keyword, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian murah itu biasanya keyword. Jadi hati-hati nama bisnis, hindari menggunakan keyword tertentu. Contohnya murah, kuat, banyak, bagus, terbaik, itu hati-hati dengan karena dianggapnya sebagai keyword-keyword yang banyak dicari orang. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau mau bikin nama bisnis gimana dong? Ya bikinlah nama bisnis yang bagus, yang ada artinya, yang jelas, mudah diingat gitu ya. Seperti kita selayaknya membuat merek atau brand. Ya kan, kalau brand kan kita selalu bikin apa? Ada artinya, mudah diingat, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda gitu ya. Nah, sesuaikan dengan itu. Kemudian yang kedua, lakukan atau tulis deskripsi bisnis. Jangan males Bapak Ibu sekalian. Ini juga harus dilakukan supaya apa? Supaya Google My Business ya Bapak Ibu optimal. Jadi silakan di deskripsi bisnis itu jelaskan tentang bisnis apa yang kita jalanin, maksimalnya bisa diisi sampai 750 karakter. Jadi disinilah tempatnya Bapak Ibu menunjukkan value-nya Bapak Ibu. Oh, tadi misalnya jamu gitu ya, varian jamu. Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan di 750 karakter ini apa hebatnya. Jamu berbagai varian dari bahan alami hanya tahan 1 bulan misalnya. Ya kan kalau bahan alami kan nggak tahan lama-lama ya Bapak Ibu ya. Yang tahan lama-lama itu adalah obat gitu kan, yang pakai pengawet. Nah, jadi silakan. Jadi di deskripsi bisnis ini pastikan Bapak Ibu memberikan deskripsi yang baik. Kemudian yang ketiga, Google My Business ini membuat atau menjadi salah satu penghubung untuk website yang Bapak Ibu miliki. Yang jadi masalah adalah website-nya saya nggak punya, gitu ya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin Google My Business sekarang, Bapak Ibu akan secara otomatis langsung mendapatkan yang namanya Google Site. Itu adalah kalau buat saya sebut sebagai landing page atau website mini gitu ya. Dimana kalau ini Bapak Ibu nggak usah mikirin tuh, dia akan berubah sesuai dengan perubahan yang Bapak Ibu lakukan di Google Bisnisku. Gitu ya. Jadi kalau nggak punya alamat website. Tapi kalau usahanya Bapak Ibu tadi punya alamat website, maka cantumkan alamat websitenya di Google My Business. Sehingga orang kepada saat mengklik tadi website, maka akan dikirim langsung ke websitenya Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, jadi banyak ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan optimalisasi Google Bisnisku ini ada banyak. Yang keempat adalah foto Bapak Ibu sekalian. Nah, foto ini penting Pak Bu. Kalau Bapak Ibu jualan online, foto itu adalah satu senjata utama kita Pak, kalau saya bilang gitu ya. Kenapa senjata utama? Karena ternyata orang pada saat aman, pada saat awal itu akan langsung mencarinya adalah melihatnya fotonya, gitu ya. Orang sekarang kan kalau beli apa-apa nggak mungkin misalnya pegang botolnya gitu ya, oh diraba, dilihat, gitu kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling pertama adalah harus bagus fotonya. Pastikan sebagus mungkin, pastikan juga sejelas mungkin, sedetail mungkin sesuai dengan harapan si calon pelanggan supaya tertarik. Oke. Fitur apa lagi yang bisa dioptimalisasikan? Oke, kita lihat lagi. Ada Bapak Ibu. Alamat. Alamat ini juga penting. Jangan Ayu Ting Ting tadi gitu ya. Jangan alamatnya dibikin seininya aja. Oke, Jalan Pangeran Jayakarta. Udah selesai.
Pangeran Jayakarta emang cuman jaraknya 500 meter Bapak Ibu, kan enggak gitu ya. Jaraknya kan panjang gitu ya. Jadi pastikan bahwa alamatnya sejelas mungkin. Kemudian selanjutnya apa yang penting, jam operasional. Ini saya yakin nih Bapak Ibu yang punya JMB pun masih males nih melakukan update jam operasional. Padahal jam operasional ini sangat mudah diupdate Bapak Ibu sekalian. Pastikan lakukan update. Kalau kita mau tutup ya tulis saja dia tutup. Besok kita mau tutup, mau liburan, tulis tutup 3 hari. Jadi misalnya Jumat, Sabtu, Minggu dikunci, tutup gitu loh. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya orang nanti nggak kecewa. Ada kan misalnya yang tiba-tiba dia nggak pakai telepon, nggak pakai apa, dia lihat di Google Business kita buka gitu ya, dia datang ke tempat kita. Ternyata sampai tempat kita usaha kita tutup. Gitu ya. Jadi ini jangan dikerjakan. Kenapa? Begitu kita mereka kecewa sekali, maka besok-besok mereka nggak akan datang lagi. Kemudian marah yang paling bahaya adalah review negatifnya gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Telepon, pastikan nomor teleponnya juga bisa dihubungi. Jangan sampai kita taruh nomor telepon yang males kita angkat. Gitu ya. Karena orang kalau gitu nelfon ya maunya diterima, benar nggak? Bapak Ibu kalau telepon maunya langsung diangkat, kan langsung disapa, langsung disambut baik. Jadi pastikan bahwa nomor telepon ini selalu aktif, bisa ditelepon gitu ya. Ya walaupun nggak harus juga 24 jam ya Bapak Ibu ya. Kapan tidurnya kalau 24 jam gitu ya. Kemudian pertanyaan, pastikan Bapak Ibu juga selalu melihat. Jadi mengupdate nih kalau ada pertanyaan langsung segera jawab. Karena nanti di fitur JMB itu nanti saya akan buka, saya akan kasih unjuk Bapak Ibu sekalian, di fitur JMB ada banyak fitur yang bisa Bapak gunakan. Bahkan mungkin yang Bapak Ibu yang sudah punya JMB lama mungkin nggak tahu bahwa ada banyak fitur baru. Kemudian terakhir adalah review gitu ya. Di platform manapun itu biasanya pelanggan kita itu akan cenderung melihat reviewnya. Reviewnya bagus atau enggak. Kalau reviewnya bagus maka dia akan beli. Tapi kalau reviewnya jelek dia akan skip gitu ya. Oke, nah jadi masalahnya ada satu nih Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu terima review jelek akan diapain Pak Bu? Akan dihapus? Atau akan diapain? Silakan Bapak Ibu, boleh ketik di kolom chat nih. Kalau Bapak Ibu punya review negatif nih, tiba-tiba ada yang ngasih bintang 1. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Di replay. Oke, replay seperti apa? Betul Kak Jessica, betul harus di replay. Kira-kira replaynya? Ditanyain, minta masukan, konfirmasi, dijelaskan permasalahannya. Yes, betul Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau kita dapat review negatif, jangan pernah sekali-sekali kita hapus. Kenapa? Kalau kita hapus nggak manusiawi Bapak Ibu sekalian. Kita hapus satu nanti dia akan ada yang lain. Bahkan jejak digital, ingat ada jejak digital Bapak Ibu. Kalau sudah dia di screenshot, ada jejak digitalnya, dia viralkan lebih jelek lagi kan sama kita. Jadi yang harus dijelaskan, yang dikerjakan adalah langsung replay ke orangnya. Bisa dihapus. Bisa dihapus Kak Jessica. Gitu ya. Jadi kita langsung replay. Replay dalam arti apa? Oke, tanya masalahnya apa. Kita siapkan penggantinya. Kita siapkan solusinya sampai nanti dia puas. Gitu ya. Tapi kalaupun dia ngomel-ngomel, dia nggak puas dan segala macam gitu ya, tapi paling tidak minimal orang lain yang melihat review negatif itu bisa melihat bahwa kita punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun misalnya orangnya ini kita udah hubungin, udah setengah mati gitu ya, kita udah cari, udah menawarkan segala sesuatu, tapi kalau dia replay tetap negatif, that's okay. Tapi paling tidak calon pelanggan yang lain melihat bahwa kita adalah seller yang terpercaya. Seller yang bisa dipercaya, kenapa? Karena kita mau menjawab dan mau menyelesaikan masalah yang ada. Kita nggak lepas tanggung jawab, kita nggak ikutan marah-marah, kita nggak ikutan ngomel-ngomel gitu ya. Oke? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau urusan nanti jadi senjata, nanti kita akan bahas lebih jauh di proses tanya-jawab. Ini kayaknya udah banyak nih Pak Arif nih, pertanyaannya dahsyat ini di kolom chat nih Pak Arif. Ini gimana nih Pak Arif, enak dijawab dulu atau dikumpulkan di akhir? Karena saya ngelihatnya dahsyat ini. Boleh Ibu, boleh di break dulu untuk tanya jawab, boleh, silahkan. Boleh ya, karena ini Boleh. ini dahsyat nih, ini dari atas tadi saya udah ngelihat banyak banget pertanyaan nih. Oke, saya akan mulai ya Bapak Ibu ya, untuk menjawab satu-satu pertanyaan. Sebentar, oke.
Saya akan sambil mungkin security untuk unmute themselves-nya saya buka ya Pak Arif ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ikut membuka langsung mic-nya untuk menanggapi tapi satu persatu. Oke. Kan udah ada yang langsung dibuka. Aduh. Bapak Ibu yang mau bertanya, raise hand dulu ya. Jadi raise hand dulu, nanti akan kita pilih yang mau bertanya. Sebelum ada yang raise hand, berarti Ibu Nurina boleh menjawab yang di kolom chat saja ya, Bu. Siap. Thank you Pak Arif, dibantu Pak Arif. Ini banyak banget. Oke, Kak Luciana, saya nggak punya GMB, tapi saya member Jakarta Local Guide yang kerjanya mereview tempat di Google. Oke, Kak Luciana, kalau ini beda memang. Artinya beda gini Kak. Kak Luciana kalau di member Local Guide itu kan cuma review aja ya. Nah, tapi kalau punya usaha maka sebaiknya punya GMB sendiri. Itu ya Kak Luciana ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, saya akan terus. Google ini Kak Aji ini GOGLE sama Google Map. Nah, yang saya tahu yang bawah Kak Aji. Kalau yang atas saya nggak paham. Kayaknya itu salah ngetik kali ya yang atas ya. Oke. Oke, Kak Eri ini bagaimana caranya memindahkan lokasi toko di GMB? Nanti saya akan jawab di akhir karena saya akan buka GMB-nya ya Kak Arif ya. Ini enak kayaknya manggilnya Kak Arif aja deh. Oke, kemudian ada Kak Aji. Google Map apa sama dengan Google My Business? Beda atuh Kak Aji. Kalau Google Map hanya map-nya aja, tapi kalau Google Business ini adalah satu aplikasi yang kasarnya gini. Kalau Google Map itu adalah alamatnya, rumahnya gitu, lokasinya gitu ya. Jalan bla 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 itu Google Map gitu ya. Nah, kalau Google Business-nya itu adalah rumahnya yang kita taruh di lokasi mana gitu. Gitu. Mudah-mudahan kejawab nih Kak Aji. Oke. Kak Jessica, cara mengganti email di GMB dari email pribadi ke email bisnis gitu. Oke. Nanti saya akan jelaskan pada saat saya membuka GMB-nya. Oke, nanti saya akan minta waktu satu sesi ya Kak Arif ya. Jadi ada satu yang nanti saya akan jelaskan perintilan yang ada di GMB kayak apa gitu ya. Termasuk bagaimana mengganti email dan yang lainnya. Oke. Oke, sebentar. Slide-nya bisa minta nanti filenya Kak Arif, bisa diminta gimana caranya Kak Arif? Boleh, nanti kontak ke nomor admin saja, nanti kita kirimkan. Oke, nanti PDF-nya bisa dikirimkan ya Kak Arif ya? PDF-nya nanti dikirimkan. Oke, saya waktu dulu sempat buat ini Kak Desi nih. Buat 2 kali karena lupa kalau sudah punya dapur Ayu gede. Oke, titik poinnya maju 30 meter. Mau saya ganti nggak ngerti waktu itu. Alhamdulillah sudah ada yang order dari Bekasi. Oke, maju 30 meter sih aku rasa nggak terlalu masalah ya Kak Desi ya. Asal jangan 300 meter nih. Kalau 30 meter kan deket lah ya, nggak terlalu ini nggak masalah Kak. Gitu. Tapi kalau 300 meter, nah itu baru mikir tuh. Tapi nanti akan saya jelaskan gimana caranya nih. Oke, Kak Sudiro suaranya sangat jelas sampai ke Kalimantan. Dahsyat orang Kalimantan. Apa kabar Kak Sudiro di Kalimantan? Oke. Biar mastiin sampai alamat, oke Kak Indriyoy, biar mastiin sampai alamat, maka gunakan alamatnya yang benar. Sedetil-detilnya, ada RT, ada RW, ada kode pos, pokoknya seperintilan apapun ditulis di situ. Kalau ada patokan silakan. Jadi pastikan bahwa alamat kita sedetil mungkin, gitu ya. Oke, kemudian untuk verifikasi lokasi, oke. Cara verifikasi alamat GMB sedang kita sudah pindah rumah. Ini Kak Rodatul nih kacau nih. Kalau pindah rumah Kak, maka si GMB-nya dirubah, gitu ya. Masa ya kita pindah rumah, GMB-nya misalnya di lokasi A, rumahnya udah ke Z gitu ya. Nah, nanti kalau ada pesanan bingung, Kak. Jadi, sebaiknya adalah diganti. Cara gantinya nanti saya akan tampilkan di sesi terakhir. Kita akan buka GMB sama-sama. Oke, selanjutnya ini dahsyat nih Kak Arif nih. Banyak banget nih pertanyaannya nih, Kak. Oke, ini boleh isi dengan URL Instagram. Ini mungkin Kak Luciana maksudnya tadi pada saat website ya. Website itu harus diisi dengan URL-nya website, Kak. Jangan Instagram gitu ya, karena kita tulisnya website di situ. Oke. Oke, dikasih nama Madu Grosir Solo. Oke, sudah mudah dicari orang atau perlu diganti? Kak Nur ini kalau memang posisinya di Solo,
saya nggak paham nih ya, solonya ini untuk apa, gitu ya. Tapi kalau memang posisinya di Solo ya, that's okay, that's good gitu ya, Madu Grosir Solo itu oke. Ini sudah cukup bagus, sudah cukup memenuhi standar SEO atau Search Engine Optimization. Saya rasa cukup. Tapi kalau lokasinya tidak di Solo atau madunya bukan madu khas Solo, ini sebaiknya diganti nih Solonya. Itu ya Kak Nur Bu, ada Asadia. yang ini nih, ada yang raise hand sepertinya. Kita Iya, boleh betul. coba beri kesempatan ke Bu Yunita Sari nih, karena sudah raise hand dari tadi. Ibu Yunita, boleh Oke. diaktifkan? Iya, makasih Pak. Bu Nurina, sorry selamat Ya, siang. Ketemu apa lagi kita kabar ya. Bu? Sehat, alhamdulillah. Ya, Bu Nur, mau tanya ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, sebenarnya kan saya udah lama tuh buat JMB ya, Bu Nur. Nah, memang udah tampil ketika query. Tapi kemudian itu ada yang di update profile itu selalu 70% gitu ya, statusnya bukan 100%. Dan saya udah beberapa kali berusaha untuk membuat 100%, tapi anehnya nggak pernah berhasil ya. Jadi yang diminta untuk mengkomplitkan jadi 100% itu adalah salah satu nomor telepon. Nah, saya masukin nomor telepon itu sama seperti di awal, nomor telepon lapak Nita gitu kan. Tapi keterangannya tuh nggak bisa diedit. Nah, itu saya bingung kenapa ya, cannot edit statusnya. Padahal nomor yang dimasukkan di sini dari awal itu sama gitu, tapi itu nggak bisa kan ada kan di situ ada headphone gitu ya, headphone-nya pun sama 0858 ya, nomor lapak Nita lah nggak bisa. Yang kedua minta dimasukkan logo. Ketika dimasukkan logo pertama kali muncul, namun setelah 1 jam lah, nggak sampai 3 hari, 1 jam itu nggak ada lagi minta seperti itu lagi. Itu saya bingung. Sama satu lagi, apakah sebenarnya kalau kita udah punya Google Map dengan nama toko kita, kemudian orang bisa sama persis ya penamaan tokonya. Artinya gini, misalkan awalnya itu saya lihat katakanlah saya pesan order Grab atau apa ya, yang muncul itu lapak Nita tanpa spasi itu hanya alamat saya. Kemudian 2 minggu ini ada muncul dengan nama yang sama tapi alamatnya berbeda gitu. Seperti itu Bu Nur, terima kasih. Oke, thank you Bu Yunita. Jadi ada beberapa Bu Yunita. Jadi yang pertama adalah gini Bu, kalau di yang disampaikan tadi bahwa tidak bisa edit itu ada beberapa masalah. Tapi artinya gini, kalau nggak bisa edit ini nanti di akhir saya ada kasih nomor telepon ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu bermasalah dengan yang namanya Google My Business. Jadi ada langsung yang menangani permasalahan Google My Business langsung bisa disampaikan. Itu yang pertama. Tapi nanti mungkin kalau ada waktu Bu Yunita bisa ketemu aku nih Pak Bu. Karena kalau ngedit itu 80% saya benar-benar harus lihat gitu. Karena itu pasti ada something di dalamnya yang harus diutak-atik. Oke. Gitu ya Bu Yunita ya. Itu terkait dengan yang 80%. Iya. Kalau di sini aku nggak bisa lihat soalnya, nggak bisa ngeditin nih. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan yang kedua apa ya Bu Yunita ya? Kan aku lupa. Penamaan. Oke, nama sama nggak? Yang sama ya. Boleh nama nggak? Nama itu kebetulan kalau di JMB itu bisa sama Bu. Oke. Nah, yang bisa dilakukan apa? Coba juga gini, sama produknya sama nggak? Hampir sama, frozen juga. Oke, frozen juga. Nah, inilah makanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pentingnya menggunakan nama yang lebih unik. Gitu ya. Karena bahkan jangankan di Google My Business ya. Di keseharian kita aja yang ada merek aja misalnya bakso apa segala itu kan ada banyak yang sama gitu ya. Jadi memang makanya itulah nama unik tuh pentingnya seperti itu. Karena si JMB tidak bisa mengecek satu persatu apakah nama ini familiar atau similar dengan yang lainnya. Seperti itu Bu Yunita. Jadi ada kemungkinan sama. Tinggal nanti kita yang create nih. Gitu. Iya. Oke, Bu Nur, maaf menyambung yang tadi. Kalau misalkan memang statusnya tadi belum 100% ya Bu Nur ya, yang di-update profile ya. Tapi ketika pencarian itu muncul, maksudnya ada impact apa ya ketika kita tidak bisa mengkomplitkan profile tersebut menjadi 100%, tapi pada saat query sebenarnya muncul. Saya sebenarnya ada tanya juga waktu itu yang pernah pelatihan yang Gapura sebelumnya ya, ke orang JMB itu juga, yang JMB juga pernah, dia juga bingung juga sih. Mungkin nanti di akhir yang tadi Bu Nur itu ya bisa dikonsultasikan. Oke, Cuman nanti pertanyaannya coba adalah di akhir. Siapa tahu nanti ketemu nih jawabannya Bu Yunita.
Iya, cuman tadi apakah ada impact ya, Bu Nur, ketika kita tidak bisa mengkomplitkan profil menjadi 100%, walaupun di pencarian itu sebenarnya muncul-muncul aja Muncul gitu. kan? Ya, Tetap karena muncul. gini, pada saat pencarian itu pasti muncul, Bu. Kalau kita sudah verifikasi, itu pasti muncul. Nah, impact-nya apa? Pertanyaannya adalah yang hilang apa? Yang 20% ini apa? Gitu. Yang tidak lengkap, yang dianggap tidak lengkap ini apa? Tapi kalau yang 20% yang tidak lengkap ini sesungguhnya cuma nggak terlalu penting, ya fine aja, Bu. Biasanya kalau kita sampai 100%, maka tadi di slide saya yang ini nih, artinya apa? Di fiturnya kita lebih lengkap, maka orang akan lebih enak mencarinya. Seperti itu, Bu Yunita. Oh, bisa jadi seperti itu mungkin ya. Karena Bu, yang salah satunya adalah mungkin yang penting adalah telepon ya, Bu Nur ya. Dulu waktu Ya, awal-awal itu setelah saya publish JMB itu banyak yang japri gitu ya, banyak yang japri. Saya tanya dari mana, dari Google gitu kan. Nah, belakangan ini tuh nggak ada gitu. Maksudnya apakah itu salah satunya yang, tapi nggak tahu Itu kan salah awal-awal satunya. itu. Tapi awal-awal itu muncul gitu. Awal bikin kan muncul sebenarnya gitu. Nah, kenapa tiba-tiba seolah tanda kutip ya kayak menghilang gitu, saya juga nggak paham gitu sih. Oke, nah kenapa kok bisa menghilang? Biasanya gini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. GMB ini sangat tergantung dengan space kita punya email, gitu ya. Jadi GMB ini akan makan space email nggak? Salah satunya akan memakan sedikit space email, walaupun nggak banyak. GMB ini kecil sekali, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi nggak usah terlalu khawatir bahwa, wah kalau saya bikin GMB nanti ngabisin sekian giga, nggak. Kecil sekali. Nah, kemudian yang kedua, seperti layaknya segala sesuatu yang digital, itu biasanya suka ada crash gitu ya, bermasalah dan yang lainnya, yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan kita punya data-data hilang. Gitu ya. Nah, memang itu tadi, makanya itulah gunanya setiap kali kita lakukan update. Nah, yang kasusnya Bu Yunita, di kondisi di mana tadi nggak bisa update dan segala macam, nanti coba saya lihat Bu Yunita, tapi kalau tidak bisa pun, nanti di akhir slide saya itu ada nomor telepon yang Bapak Ibu bisa kontak dan bisa lapor. Gitu ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan yang seperti ini. Saya kok nggak bisa mengupdate saya punya nomor teleponnya, saya kok nggak bisa update apa setelah dicoba. Oke? Seperti itu ya Bu Yunita ya. Oke. Noted. Bu, maaf satu lagi terakhir tadi terkait Bu Nurina bilang penamaan. Kalau misalnya ada punya nih GMB, terus kemudian saya mau ganti dengan nama yang lain, apakah itu juga mengubah harus membuat ulang lagi atau bisa langsung diedit ya Bu? Sebenarnya. Bisa diedit. Nanti akan saya unjukkan Bu. Oke, ya udah. Oke Bu Nurina, Ya. makasih Thank penjelasannya you, ya Bu. Bu. Selamat siang Bu. Siang Bu Yunita. Lanjut Pak Arif. Boleh, ini luar biasa ya. Jam 4 malam nih. Oh, ini nggak habis-habis nih. Mungkin satu orang lagi ya, kita kasih kesempatan Bu Juwita. Bu Juwita Krisandini, silahkan. Halo, selamat siang. Iya, siang Bu Juwita. Ya, siang Bu Nurina. Ini saya mau tanya, saya sudah Bu, punya. kenalan dulu boleh nggak? Oh, boleh kenalan. Saya Juwita dari PT MCM. Oke. Kebetulan kita bercabang di Surabaya. Siap. Ini saya mau tanya, ini saya udah punya Google Business ya Bu. Cuman saya masih bingung Bu. Saya udah update foto, keywordnya juga udah saya masukin, tapi kenapa ya susah untuk jadi pencarian pertama ya Bu ya? Oke. Itu masalah berbeda tuh Bu Juwita. Oke, baik. Gini, pencarian pertama ini artinya tidak muncul di pada saat orang cari. Iya benar, di slide pertama Bu. Oke. Pertanyaannya gini Bu. Yang pertama, harusnya yang namanya GMB itu ada di halaman pertama Bu. Iya benar, tapi kan misalnya kita cari tentang fotokopi, mesin fotokopi. Nah, padahal ranking saya udah sekitar 4,6, tapi tetap aja nggak muncul di slide pertama gitu loh. Jadi yang lain misalnya kayak fotokopi yang lain yang muncul Bu gitu loh Bu Masnya. Betul. Jadi di GMB kita kalau ngomonginnya di versi GMB ya Bu Juwita ya. Oke. Di GMB itu memang betul. Kalau kita banyak kayak fotokopi gitu ya. Biasanya nanti di GMB juga ada ratingnya kan. Yang muncul tuh siapa duluan gitu kan. Betul ya Bu Juwita ya? Itu ya. Ya, maksud saya itu. Oke, kenapa sih kita punya GMB nggak muncul di awal? Ini terjadinya adalah sama seperti misalnya di website kita ngomongin SEO atau Search Engine Optimization, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.
Jadi ada banyak hal yang membuat kenapa kita punya tidak di sana. Yang pertama adalah mungkin rating kita kalah. Oke. Yang kedua, mungkin pencarian atau traffic ke kita punya GMB nggak banyak, nggak sebanyak yang lain. Jadi memang banyak yang dilihat. Kemudian yang ketiga, hal-hal kata-kata atau bahasa yang terkait dengan fotokopi lebih banyak orang punya dibandingin kita. Jadi kita peringkatnya ada di bawah, gitu Bu Juwita. Jadi kalau ditanya kenapa sih GMB kita nggak muncul di awal, di pertama gitu ya, di urutan yang banyak itu kita ada di pertama deh gitu. Itu banyak hal Bu. Nanti saya akan coba pada saat kita masuk ke GMB, saya akan tunjukkan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Boleh ya Bu Juwita ya? Boleh. Oke, Oke, itu aja sih Bu. Makasih. Siap, thank you Bu Juwita. Mudah-mudahan sementara menjawab. Gitu Pak Arief. Kita lanjut. Ini lanjut pertanyaan materi dulu ya. Materi Nanti dulu ya. Ini pertanyaannya nggak habis-habis ini Pak Arief. Iya, nggak habis-habis. Puyeng nih. Materinya nggak selesai nanti. Oke, Oke, nanti kita lanjut, tanya Bapak jawabnya Ibu sekalian. dilanjut setelah materi ya Bu ya. Siap. Oke, sabar ya Kak Nur, Kak Aji. Kita akan lanjut materi dulu. Oke, nah ini Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Ini menjawab mengoptimalkan listing Google Maps. Itu tidak hanya sekedar submit alamat Bapak Ibu. Tapi akan diawali dengan memilih kata kunci atau title bisnis yang tepat untuk meningkatkan online presence. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sering-seringlah menggunakan tool riset kata kunci gratis. Bisa pakai apa? Bisa pakai Google Keyword Planner, ada Google Trend, ada Keyword Sitter, Uber Suggest, dan yang lainnya. Nah, saya biasanya pakai Google Trend. Kenapa kok butuh tool riset kata kunci gratis sih? Tetap Bapak Ibu tadi menjawab pertanyaannya Bu Juwita juga ya, gitu ya. Kok saya nggak bisa ada di atas? JMB ini juga sama Bapak Ibu menerapkan yang namanya Search Engine Optimization. Di mana Bapak Ibu harus menggunakan salah satunya adalah menggunakan kata kunci yang tepat. Nah, kata kunci yang tepat bisa digunakan di mana? Nanti pada saat saya buka GMB saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu apa sih yang bisa kita lakukan lebih detailnya. Karena kalau ini kan Bapak Ibu masih meraba-raba nih Kak Arief gitu ya. Saya harus rubah alamat di mana ya? Caranya gimana? Ya cuman ngomong doang rubah alamat gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan. Oke. Kita akan cepatkan ini supaya kita bisa langsung masuk ke tampilan supaya Bapak Ibu lebih punya gambaran. Kemudian ini adalah sistem rankingnya Google Map. Menjawab tadi pertanyaannya Bu Juwita juga nih. Gitu ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian kalau di Google Map kalau kita punya banyak gitu ya pesaing, maka kita akan ke ranking juga gitu kan. Nah, gimana cara ranking di Google Map ini Bapak Ibu sekalian? Dia akan melihat nearby-nya dulu. Kedekatan jarak antara lokal bisnis yang dicari dengan lokasi device mobile yang nyari. Gitu ya. Kalau device mobile yang nyarinya lebih dekat ke kita, maka kita yang ada di atas. Biasanya, sekali lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya saya nyari, tapi orang saya nyarinya di tempat saya sendiri, ini kayak Bu Juwita kasusnya gitu ya. Mungkin nyarinya kan pasti di perusahaannya gitu ya. Tapi kok yang muncul adalah yang lain. Nah, masuklah di kondisi kedua. Jadi selain nearby, mereka juga melihat SEO-nya. Jadi apa SEO itu? Optimasi dan relevansi metadata yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil pencarian. Termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk penggunaan kata kunci yang tepat. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah prominence atau hubungannya dengan reputasi sebuah nama, brand, atau tadi yang saya bilang nih Bapak Ibu, seberapa sih banyak traffic yang masuk ke kita, seberapa banyak testimoni yang ada dan yang lainnya seperti itu. Nah, terus ada lagi nih Kak Arief yang penting nih Kak Arief. Jadi kalau kita ngomongin yang penting begini nih Kak, yang tadi saya bilang nih foto nih, teman-teman sekalian, Bapak Ibu itu harus aware banget sama foto. Jangan sampai pakai foto orang punya. Foto ngambil di Google, comot di Google, kita masukin ke tempat kita gitu ya. Dan terus supaya kita update nih, ini SEO nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk GMB, tambahkan setidaknya satu foto beberapa hari gitu ya. Jangan dicuekin, fotonya nggak nambah-nambah segitu aja. Udah 3 bulan yang lalu fotonya nggak ganti. Nah ini hati-hati. Kemudian upload logo. Untuk foto sampul gunakan sesuatu yang paling mewakili merek. Tetapi karena Google akan menampilkan foto fitur yang berbeda tergantung pada query penelusuran. Untuk foto umum, lihat pedoman foto Google untuk spesifikasinya. Tapi pastikan menyertakan pelanggan yang puas, ada tampilan interior, eksterior, dan yang lainnya. Kemudian tidak ada foto stok.
Tidak ada foto dengan efek khusus atau pencitraan merek. Google mencoba menampilkan bisnis Anda seperti yang terlihat di dunia nyata, gitu ya. Kemudian foto pada gambar berkualitas yang memiliki penggambaran yang jelas yang menunjukkan bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Ini untuk foto. Kemudian apalagi? Ini Bapak Ibu pilih kategori dan subkategori bisnis yang tepat. Caranya gimana? Silakan Bapak Ibu boleh ngintip pesaing. Gitu ya. Ini ada beberapa caranya bagaimana Bapak Ibu bisa melihat pesaing itu menggunakan kategori dan subkategorinya apa. Ini caranya nih Bapak Ibu. Silakan boleh dicoba nih. Munculkan, klik kanan, ini CTRL-F, kemudian lihat subkategorinya. Oke, ini cara mencari subkategori. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, jangan malas bikin ulasan, jangan malas menanggapi ulasan gitu ya. Karena apa, ini surveinya nih, 87 konsumen membaca ulasan online. Gitu ya. Artinya apa, penting ulasan. Semakin Bapak Ibu update ulasan, sering menanggapi ulasan, sering bikin ulasan, ini akan membantu kita punya GMB. Kemudian ini, kalau Bapak Ibu ini jangan lupa juga kalau punya pelanggan, minta mereka membuat ulasan Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa buat ulasan di dalam toko, melalui email, SMS, cetakan, dan yang lainnya. Ini minta mereka bikin ulasan dan tampilkan di GMB kita. Nah, ini adalah beberapa ide yang ditanyakan, misalnya Bapak Ibu boleh, tolong dong boleh nggak diulas ke saya, dikasih linknya, link GMB-nya kita, di email kah, di SMS kah, di WhatsApp kah, kasih linknya. Pak, Bu, mohon berkenan menurut Bapak Ibu diulas, di review, kita kasih link reviewnya gitu ya. Kemudian bisa menanyakan tentang apa? Menanyakan tentang apa sih yang paling favorit buat mereka. Kemudian apakah anggota staf saya bagus nggak pelayanannya? Atau misalnya mana dari toko kami yang Anda kunjungi hari ini kalau kita punya tokonya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa beberapa pertanyaan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini, gunakan Google Post. Jadi nanti juga saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Post. Nanti mungkin secara langsung saja, ini cukup dibaca saja ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kemudian ada klaim nama pendek Google My Business gitu ya. Silakan, ini juga ada fitur baru di mana GMB itu menyiapkan nama pendek buat bisnis kita. Jadi kita bisa klaim. Kemudian ini caranya supaya kita bisa melakukan optimasi setiap saat. Jadi cek Bapak Ibu sekalian di laporannya nanti bagaimana pelanggan menemukan, bagaimana mereka interaksi dengan listing bisnisnya, bagaimana mereka memanggil, meminta atau petunjuk arah dan yang lainnya, dari mana asal pelanggan, dan hari ini apa yang paling banyak aktivitas yang dilakukan di GMB kita. Oke, nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian, silakan boleh dicatat ini.